Kerugian di Asabri 22,78 triliun, kerugian yang ditanggung oleh terdakwa 5,7 triliun, dan saudara-saudara, terdakwa yang sama dinyatakan karena sudah kena hukuman seumur hidup di Jiwasraya. Namun kita tahu juga ada terdakwa di Jiwasraya yang mendapatkan potongan hukuman, padahal duit nasabah yang orang-orang kecil yang sampai nangis-nangis datang ke Komisi 6 itu juga belum balik begitu. Nah, saya mengecam keputusan hakim yang memberikan vonis nihil terhadap terdakwa dengan alasan hakim adalah tindakan terdakwa dilakukan pada saat negara aman. Yang kedua, yang meringankan karena terdakwa dianggap korporatif selama persidangan, sopan, dan tulang punggung keluarga. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ke kasus Jiwasraya ya Pak, jujur saat ini saya sedang live di medsos saya karena ada hal yang ingin saya sampaikan sudah cukup lama. Ketika pelaku korupsi Jiwasraya notabene adalah Asabri, ini karena saya ngejar ini dari 2009 ya Bapak ya, termasuk juga Asabri, terutama Asabri karena Asabri itu adalah jaminan hari tua, uang potongan upah prajurit TNI Polri yang bertahun-tahun mereka kumpulkan, lalu kemudian terjadi penyimpangan sebesar 22,78 triliun, dan terdakwa kemarin juga sama di Jiwasraya, orangnya sama, 16,807 triliun. Di Jiwasraya yang bersangkutan harus mengembalikan 6,78 triliun. Apakah pihak AFG sudah terinfokan yang bersangkutan ini sudah memberikan ganti rugi kepada negara, dibalikinnya kemana? Ke negara atau ke BUMN perasuransian yang sekarang ada holdingnya begitu. Nah, sisanya itu ditanggung oleh siapa kerugian itu? Mohon kami diinfokan Pak, karena di dalam uang Jiwasraya itu ada nasabah Jiwasraya yang sampai saat ini bertanya. Mereka bahkan sudah ada yang sampai meninggal. Juga sebagian adalah dana pensiun para pekerja BUMN Pak yang dititipkan di Jiwasraya. Kami butuh roadmap penyelesaian, bukan orang-orang yang menyimpan uang secara besar-besaran, tapi ini ada nasabah-nasabah kecil. Bapak tahulah kita sama-sama menyelesaikan ini ya Pak ya. Nah, kemudian ini menjadi penting juga untuk Komisi 6. Kalau yang dikembalikan 6,78 triliun berarti ada 10,807 triliun yang kami butuh penjelasan. Itu gimana baliknya? Itu duit orang kan Pak. Nah, kemarin apakah sudah dapat PMN atau bagaimana begitu? Nah, masa uangnya diambil oleh orang-orang oknum-oknum tertentu, lalu negara harus menyuntikkan modal negara begitu? Saya mendengar kabar hartanya disita. Berapa jumlah aset disita dari para terdakwa ini? Apakah menutup kerugian 16,807 triliun? Karena kami tidak ingin uang PMN itu digunakan semata-mata untuk membantu terdakwa akhirnya. Begitu ya pimpinan. Yang kedua adalah mengenai Asabri. Saya tidak tahu Asabri gabung ke sini atau tidak. Tidak gabung ya Pak ya. Tapi karena ini statement resmi, saya menyatakan secara pribadi ini statement resmi bahwa kerugian di Asabri 22,78 triliun, kerugian yang ditanggung oleh terdakwa 5,7 triliun, dan saudara-saudara, terdakwa yang sama dinyatakan karena sudah kena hukuman seumur hidup di Jiwasraya. Namun kita tahu juga ada terdakwa di Jiwasraya yang mendapatkan potongan hukuman, padahal duit nasabah yang orang-orang kecil yang sampai nangis-nangis datang ke Komisi 6 itu juga belum balik begitu. Nah, saya mengecam keputusan hakim yang memberikan vonis nihil terhadap terdakwa dengan alasannya, saya mengingatkan lagi, mudah-mudahan ini juga menjadi catatan penting untuk Indonesia, untuk para hakim, komisi yudisial. Bagaimana mungkin hal yang meringankan bagi terdakwa
yang telah menyebabkan kerugian negara, sehingga negara harus menyuntikkan uang rakyat dari APBN bernama penyertaan modal negara, dan uang rakyat yang dititipkan, jaminan hari tua mereka, jaminan pensiun dari potongan upah mereka, lalu dinyatakan tidak bisa dihukum karena sudah dijiwasraya dihukum, padahal ini adalah dua kerugian yang sama, dan alasan hakim adalah tindakan terdakwa dilakukan pada saat negara aman. Yang kedua, yang meringankan karena terdakwa dianggap korporatif selama persidangan, sopan, dan tulang punggung keluarga. Ini adalah hal-hal yang Indonesia perlu tahu, dan tentu saja saya sebagai anggota Komisi 6 yang juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat, dan untuk itulah kita berada di parlemen, mengkritik, mengutuk keras putusan hakim seperti ini, dan mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya atau dalam FGD mohon kami bantu Pak, kalau Asabri memang tidak masuk ke dalam skema holding, maka mohon dibantu kami roadmap penyelesaian kasus jiwasraya itu seperti apa, terutama untuk nasabah-nasabah yang luar biasa, mereka telah menyisihkan sebagian upahnya atau ada yang investasi dengan harapan ada jaminan di hari tua mereka. Pak Direktur Utama PT BPUI, terima kasih Bapak telah berjuang keras, kami mengapresiasi Bapak untuk tetap semangat Pak. Insya Allah kita tetap bisa berkolaborasi, sebaik-baiknya jabatan adalah jabatan yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.